Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Guswilasari dengan NIM belakang 120044. Di sini saya akan mengaplikasikan kertas kerja Atlas dan juga penggunaan aplikasi Arbutus sesuai dengan penugasan pada buku praktikum audit, yaitu penugasan 1 sampai penugasan 6, yang mana ini dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester praktikum audit. Nah, langsung saja di sini saya akan memulai dengan Atlas. Sebelumnya saya akan screenshot. Nah, maksud saya share screen. Nah, di sini merupakan layar utama jika kita membuka aplikasi Atlas. Yang mana Atlas ini itu bukan bentuk aplikasi, melainkan adalah Excel. Excel ini bisa kita unduh melalui PDF yang telah diberikan atau yang telah di-share di grup kemarin, atau bisa langsung kita cari atau kita searching di internet mengenai Atlas ini. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah kita klik Atlas ini terlebih dahulu. Nah, ini termasuk dalam penugasan 1 dari buku praktikum audit. Sebaik yang pertama itu dijelaskan bahwa kita harus menginput data awal, yang mana data awal ini kita klik di sini dulu, home. Nah, di sini karena awalnya sudah saya isikan, sebelumnya kalau Atlas kosong, kita mengisikan sendiri, mulai dari nama kantor akuntan publiknya, KAP Rahaya, yang mana data-data ini bisa kita lihat pada buku praktikum audit halaman 8. Itu sudah dijelaskan mengenai perusahaan yang akan kita audit di Atlas ini. Di sini adalah Realsa Natural. Di sini kita isikan dulu mulai dari nama kantornya yaitu KAP Rahaya, nama akuntan publiknya yaitu Rahayu Bawana. Lanjutnya yaitu ada alamat, nomor telepon, dan di sini tahun buku, di sini kita pilih 1 Januari 31 Desember. Tipe perikatan kita pilih perikatan tahun pertama karena sesuai dengan ilustrasi atau sesuai dengan yang ada di buku praktikum audit. Lalu jenis perikatannya kita pilih jenis audit atas laporan keuangan. Lalu untuk standar auditnya, di sini kita pilih standar profesi akuntan publik dan SAK etap. Semua bagian di sini itu bisa kita isi manual kecuali susunan tim perikatan ini. Nah, kalau susunan tim perikatan ini akan kita isi jika kita telah mengisi berikut ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah yang pertama kita memilih konten. Lalu di sini kita pilih A110. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan yang kita isi pada halaman awal tadi atau pada halaman home-nya. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita pilih kriteria. Ini ada fitur choose-nya atau fitur pilihan karena sesuai dengan di soal, yaitu Realsa Company ini adalah entitas yang berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia belum pernah diaudit. Itu kita isi seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat ini akan tertulis high karena resikonya akan tinggi karena perusahaan Realsa ini belum pernah diaudit sebelumnya. Jadi untuk perusahaan yang baru pertama kali diaudit, tentu akan resikonya tersebut lebih tinggi dari yang sudah pernah diaudit. Langkah selanjutnya yang kita pilih adalah ini. Kita klik A1102 ini. Sebelumnya ini sudah pernah saya isi. Untuk pengisiannya ini
kita isi dari ini sesuai instruksinya, yaitu checklist pertanyaan terkait isu integritas manajemen. Kita pilih tidak, karena kita asumsikan tidak. Begitu halnya dengan semua pertanyaan ini sampai ke pertanyaan 8, yaitu apakah terdapat 2 auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama. Juga tidak, kita asumsikan semuanya tidak. Selanjutnya kita klik yang merah ini, sesuai yang di kursor A11021 ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sesuai dengan ketentuan atau di sini yaitu tersedia kategori penggunaan jasa yang berisiko tinggi. Di sini ada kategori-kategorinya. Nah, kita kembali lagi ke previous index. Jika A110 ini sudah kita isi semua, tadi kita asumsikan dari semua pertanyaannya kita pilih tidak, maka akan muncul di sini low risiko. Selanjutnya kita pilih A1103. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, di halaman depan atau halaman home-nya, untuk nama-nama orangnya kan tidak bisa kita isi manual. Jadi kita isi secara manualnya di sini. Jadi otomatis akan muncul di home tadi itu. Di sini sesuai dengan yang tertera di buku praktikum, kita isikan sesuai nama tersebut. Ada Rahayu Bawana sebagai partner, Aman Dihati sebagai ketua tim, sampai Anang Terkenal sebagai junior auditornya. Jadi ini kita ketik manual seperti itu. Nah, selanjutnya kita isi ini untuk analisis kompetensi personal KAP terkait dengan rencana perikatan. Ini teman-teman, kalau yang ini akan terisi otomatis jika yang tabel-tabel atau kolom-kolom dari pengalaman bidang audit sampai kolom ini kita isi memadai. Ini kita isi secara manual seperti itu. Kalau yang warna krem-krem ini itu kita isi manual, kita tuliskan ini ada 15 dan ini memadai, itu ada fitur pilihannya, kita isi memadai. Nah, data semua ini sekali lagi itu ada di buku praktikum audit. Nah, akan otomatis ada ini fitur memadai terisi seperti itu. Begitu halnya dengan analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Ini juga kita isi secara manual, mulai dari cutinya ada atau tidak, ini semuanya kita asumsikan tidak. Oh iya, kalau yang nama-nama ini, jika sudah kita tuliskan di awal ini tadi, di sini, itu otomatis untuk tabel-tabel berikutnya, seperti tabel yang analisis kompetensi ini sampai ke ini analisis ketersediaan waktu, itu akan terisi secara otomatis. Jadi kita hanya mengisi batasan waktu yang tersedia, ketersediaan ini akan muncul secara otomatis jika ini semua kita klik tidak. Nah, di sini juga akan muncul otomatis sesuai dengan data yang kita isi dari awal tadi. Selanjutnya, kita pilih independensi. Akan muncul seperti ini. Nah, ini sesuai dengan data yang kita isi di halaman sebelumnya tadi. Ini kita isi ini sesuai inisial namanya. Ini inisial nama ini akan kita gunakan untuk mengisi nanti di setiap kertas kerja yang akan kita lakukan di waktu atau siapa yang melakukan audit dan siapa yang akan
merevisi seperti itu. Jadi kita butuh inisial namanya. Jadi ini kita isi manual mulai dari Rahayu Bawana, kita isi RB, Amadihati AD, dan seterusnya. Nah, jika semua sudah kita isikan, di sini akan tertulis komplit. Berbeda dengan jika kita masih ada yang kurang-kurang dalam mengisinya, di sini akan tertulis incomplete. Jadi perlu kita cek apakah semuanya sudah komplit atau tidak agar status KKP-nya ini tertulis komplit seperti itu. Nah, kembali lagi ke konten. Tadi A1110. Nah, kita sudah mengisi A1102, A1103. Nah, langkah selanjutnya kita akan memilih ini. Kita pilih dengan ya. Lalu selanjutnya kita pilih template laporan keuangan ini. Nah, sebelum itu kita isi ini dulu awal pembukuannya sesuai dengan data yang ada di buku praktikum audit halaman 14. Kita isi dengan 31 Desember 2021. Lalu periode berjalannya 31 Desember 2021. Lalu untuk periode perbandingannya sesuai dengan yang ada di buku yaitu 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya kita pilih ini, kita choose template kosong, kita klik merah ini. Nah, di dalam data laporan keuangan ini kita mengisikan secara manual sesuai dengan data laporan keuangan yang ada di buku seperti itu. Ini kita klik manual sesuai dengan yang ada di buku, begitupun dengan nomor akunnya. Selanjutnya kita memilih di mapping grup akunnya ini sesuai dengan kategori akun yang ada. Contohnya cash bank BNI itu tergolong aset, Petikas juga tergolong aset. Nah, seperti itu juga di mapping kelompok akun, termasuk aset lancar kah atau aset tidak lancar, atau termasuk liabilitas atau termasuk ekuitas. Yang membedakan di sini yang perlu kita ubah itu ada di klik tambahan header. Sebelumnya ini tidak seperti ini, itu banyak nama-nama akun yang tetapi tidak sesuai dengan laporan keuangan yang ada di buku praktikum. Oleh karena itu kita isi manual. Ini sesuai dengan yang ada di nama-nama akun di Relsa Financial Statement halaman 14 ini. Jadi kita ketik manual, mulai dari aset, mulai dari liabilitasnya, ekuitasnya, pendapatan, sama beban. Itu juga sesuai dengan working trial balance-nya. Kita ketik manual sekali lagi ya teman-teman. Lalu ini kita back. Nah, yang klik tambahan header tadi itu memiliki fungsi di sini. Pokoknya kita isi sesuai dengan akun-akun nama ini, kecuali kas kan. Kas Bank BNI sama Petikas ini kita golongkan sama, yaitu cash and cash equivalence, agar nanti penghitungannya bisa langsung dijumlahkan. Begitu pula dengan akun receivable, tergolong aset, aset lancar, dan ininya juga account receivable. Pokoknya itu sesuai dengan tabelnya sampai nanti ke ini. Ada account payable termasuk liabilitas jangka pendek, account payable sesuai dengan headernya tadi itu sampai terakhir itu yang mungkin agak berbeda, yaitu beban operasional yang di income tax PPh ini kita tidak bisa memasukkan ke dalam ada di sini pilihannya beban pajak karena nanti itu tidak terhitung. Jadi kita tetap memilih beban operasionalnya atau income tax-nya di kolom ini. Lalu di default ini kita isilah
dia termasuk debit atau kredit. Ini juga kita isi manual ya teman-teman sampai terakhir. Lalu kita masukkan angkanya. Nah, angka ini juga kita masukkan manual sesuai dengan angka yang ada. Nah, kalau di angka yang putih ini itu akan terisi otomatis. Kalau misalnya dia kredit, dia langsung akan tanda kurungnya seperti itu. Ini angka-angkanya sekali lagi kita masukkan secara manual mulai dari 31 Desember 2021 ini sampai ke 31 Desember tahun 2020 seperti itu. Nah, di sini juga kita masukkan data. Di sini itu pilihlah beban penyusutan dan amortasi bunga. Ini ada dua, yaitu ada depreciation expense dan interest expense. Nanti ini akan otomatis keluar angka-angkanya. Begitu juga dengan si interest expense ini juga akan otomatis di angka-angkanya. Nah, jika pengerjaan kita itu benar, ini akan tertulis balance. Jika pekerjaan kita itu ada salah, di sini otomatis akan muncul kata-kata seperti peringatan, contohnya nama akun ganda seperti itu. Jadi di sini kita harus detail. Begitu pula di cek EBT-nya ini, kalau dia ada kesalahan pasti tertulis cek input data, cek kembali input data seperti itu. Tapi kalau pengerjaan kita sudah benar, ini akan tertulis balance dan tertulis balance seperti itu. Selanjutnya jangan lupa untuk mengisikan ini cek EBT klien ini sesuai dengan perolehan yang kita peroleh di sini. Nah, di sini EBT-nya kita masukkan dari sini itu 206 728.314. Lalu untuk 2020-nya yaitu 193.093. Itu kita masukkan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk penugasan pertama. Itu sudah selesai teman-teman. Lalu kita pilih lanjut ke konten. Nah, di penugasan yang kedua, nah tadi untuk untuk mengisi laporan keuangan, selain kita pilih di A1110 ini, juga bisa kita pilih di D100 ini teman-teman. Jadi ini akan otomatis langsung terbawa ke sini. Seperti itu. Selanjutnya, penugasan 2, yaitu di sini tertulis tentukan dan lengkapi kertas kerja planning materiality, performance materiality, ambang batas yang tidak dikoreksi dalam kertas kerja 20. Nah, di sini kita akan mencari materialitas awal dan perencanaan auditnya. Langkah pertamanya yaitu kita klik A210 ini. Nah, ini karena sebelumnya sudah pernah saya isi, jadi akan seperti ini teman-teman. Awalnya kita isi manual mulai dari tanggal, ini disiapkan oleh ini AD. Ini yang seperti yang saya bilang sebelumnya, ini inisial nama orang. Biasanya kertas kerja ini disiapkan oleh ketua tim auditnya, juga di review oleh RB sebagai partnernya, seperti itu. Terus kita isi mulai dari jam-jam dan juga tanggalnya. Nah, di sini kita pilih, karena ini Realsa Company, kita asumsikan ini adalah entitas normal. Di sini banyak pilihannya, ada entitas nirlaba, dan juga masih banyak lainnya. Di sini saya pilih entitas normal. Nah, kalau kita pilih entitas normal, ini otomatis akan keluar sendiri persen-persennya ini, teman-teman, seperti itu. Ini akan keluar sendiri. Begitupun ini, awalnya ini kalau di atlas kosongnya, ini kosong, kita harus isi dulu periodenya, kita pilih 31 Desember 2021. Nah, angka-angkanya ini akan keluar secara otomatis. Seperti itu. Nah, selanjutnya
Yang putih ini kan otomatis, yang pink-pink ini kita isi secara manual. Ini kita pilih 3% sesuai dengan ini, rule of the thumb atau penentuan marginnya. Begitu pula selanjutnya ini kita pilih 65%, ini 5%, dengan pertimbangannya yaitu risiko perikatan tinggi karena klien baru diaudit pertama kali memilih basis yang terkecil. Selanjutnya kenapa kita pilih 65%, yaitu produknya sedikit dan risikonya relatif lebih kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita pilihlah simpulan. Materialitasnya sudah ditentukan. Nah, sebelumnya itu kita klik ini, tentukan spesifik materiality, akan muncul ini. Nah, ini kita isikan otomatis teman-teman sesuai dengan spesifik dan spesifik OM dan spesifik PM yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita isi 30%, kita isi 50%. Nanti angka-angkanya ini akan muncul secara otomatis. Ini kita pilih PM tentunya. Nah, ini jika kita sudah pilih periode kan teman-teman, ini angkanya akan, data di saldo laporan keuangannya ini akan muncul otomatis. Nah, karena kita sudah memilih materialitasnya di awal, di sini ada 3 akun yang akan muncul, yaitu ada cash equivalent, itu keterangannya itu secara inheren punya risiko tinggi dan transaksinya pervasif atau menyebar ke banyak akun lain. Selanjutnya di sini ada inventory. Kenapa ada kas, ada inventory, dan juga ini ada akun payable karena akun-akun ini merupakan akun yang sensitif seperti itu, atau akun yang memiliki saldonya besar. Jadi kita sebagai auditor juga dapat lebih memperhatikan akun-akun tersebut seperti itu. Nah, begitu pula di inventory, di sini tertulis bisnis sangat tergantung handling karena disyaratkan oleh lembaga sertifikasi dan sifat bahan lebih mudah. Begitu pula dengan ini ada account payable-nya, yaitu dalam bagian awal dijelaskan bahwa ada sebagian sistem yang belum dijalankan dengan baik. Ini sesuai dengan buku, di buku praktikum audit kita seperti itu. Selanjutnya kita kembali. Nah, jika semua sudah lengkap kita masukkan, mulai dari tanggal juga pilihan-pilihan ini, nanti akan muncul di sini status komplit seperti itu. Jika tulisannya incomplete, itu perlu kita cek lagi apakah masih ada data yang belum kita masukkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke konten. Nah, di sini kita pilih A220, yaitu prosedur analitikal awal. Kita klik. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, yang putih ini tuh tidak bisa kita isi manual. Kita harus mengisi dari sini. Indeks, pilih A220. Nah, ini kita isikan otomatis. Ada beberapa yang otomatis, ada yang manual. Kalau yang putih-putih itu otomatis. Kalau yang agak pink-pink ini kita isi secara manual seperti itu. Nah, dari manakah angka analisis vertikal ini? Nah, itu dari sini teman-teman. Dari saldonya kita bagi dengan total aset 2021. Begitu pula sampai ke bawah itu untuk mencari nilai analisis vertikalnya. Saldonya kita bagi dengan ini seperti itu. Sampai ke bawah itu dengan rumus yang sama. Begitu pula dengan tabel ini juga diperoleh dari saldonya ini, kita bagi dengan total asetnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, ini akan otomatis, yang putih-putih ini itu akan
otomatis seperti itu muncul. Nah, kalau semuanya itu sudah komplit, ini akan ada kata komplit, dan jika tidak ada kata incomplete. Lalu kita save dulu. Nah, seperti itu yang ada di penugasan 2. Itu tentang atlas secara ringkas. Kita lanjut lagi ke konten. Nah, ini untuk A2230 juga bisa kita isi. Sampai dengan nanti inherit list dan control list. Tapi kalau sesuai dengan penugasan di buku praktikum, hanya sampai ke prosedur analytical awal dan audit strategi memorandum awal ini. Seperti itu kurang lebih tentang atlas. Selanjutnya kita masuk ke Arbutus ya teman-teman. Nah, awalnya untuk Arbutus ini karena saya sudah pernah memasukkan penugasan-penugasannya, awalnya kita download. Setelah kita download, teman-teman, sudah kita install juga, kita masuk dengan kode yang telah diberikan di PDF. Kita sesuai dengan penugasan di 3 itu, langkah pertama yang kita lakukan, pilih file, terus kita pilih new project. Nah, ini kita isi sesuai dengan perintahnya, yaitu menggunakan nama dan NIM kita. Itu Monica Guswilasari dengan NIM 12030119 12030119120044. Kita pilih save. Kita pilih create new project file only. Oke. Nah, ini kita yes. Nah, ini kita pilih add later, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita impor data. Nah, ini ada di penugasan 3, cara mengimpor datanya. Kita pilih impor, terus Excel. Nah, kita pilih yang pertama itu ada inventory. Kita open. Nah, inventory ini kan ada 2 sheet yang hanya kita butuhkan, ini yang inventory, jangan lupa kita pindahkan ini. Nah, setelah masuk di sini, baru kita pilih next. Nah, ini kita save, ini tertulis 2 karena sebelumnya sudah pernah saya masukkan. Ini save, finish. Nah, nanti secara otomatis akan muncul data yang inventory yang kita masukkan ini, seperti itu. Nah, di sini kita bisa memulainya. Pertama itu kita pilih inventory, kita pilih analyze. Nah, di sini kita bisa memulailah apa-apa yang kita butuhkan sebagai auditor. Yaitu biasanya pertama kita verify terlebih dahulu. Kita klik verify, kita pilih all files karena kita butuh memverifikasi semua mulai dari cost date-nya sampai si kuantitinya. Terus kita pilih OK. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini akan dijelaskan. Nah, ini kita ada yang tadi saya tuliskan 13, ini 13 kosong di cost date-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita pilih lagi inventory. Kita pilih analyze. Kita pilih biasanya yang paling dibutuhkan itu adalah sequence-nya. Kita klik sequence.
Kita pilih product number, ini yang apa namanya, akun yang perlu kita cek sekuennya. Kita pilih oke. Ini akan muncul seperti ini di common log-nya. Ini katanya kita tulis ini ada 20 data sequence error detected. Nah, ini biasanya tidak apa-apa karena ini bawaan dari si aplikasinya. Selanjutnya ada analyze lagi, kita pilih sebelumnya itu kita kembali ke inventory ini, kita pilih analyze, kita pilih gaps, kita oke, kita pilih di sini product number, oke. Nah, akan terdeteksi ini ada 151 gaps detection. Seperti itu. Kita kembali lagi ke inventory, kita cek lagi dari analyze-nya, kita pilih duplicate, kita pilih product number, oke. Nah, di common log ini akan tercatat segala sesuatu yang kita lakukan pada datanya, seperti itu. Nah, itu duplicate on product number, duplicates detected. Nah, untuk penugasan selanjutnya yaitu ada pengeluaran class atau test of control. Sama seperti inventory ini, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita import, kita pilih Excel, kita carilah data kita itu. Nah, kita pilih cache di sini karena kita akan melakukan audit terhadap AKAS, test kontrolnya. Kita klik, kita open. Nah, ini cache kan. Jika sudah pindah ke sini, ke selected worksheet-nya, kita next. Kita save. Finish. Nah, di sini akan keluar ini teman-teman, Excel yang kita masukkan tadi. Nah, sama seperti inventory tadi, kita juga harus mencek mulai dari analyze-nya, verify, kita pilih voucher number, yaitu akun yang berkemungkinan memiliki risiko, kita oke. Ini tulis no data validity errors, tidak ada data yang error. Selanjutnya kita pilih sequence-nya. Kita pilih voucher number, oke. Begitu selanjutnya kepada gaps. Itu voucher number. Oke. Sini ada satu gaps terdeteksi, katanya terdeteksi. Selanjutnya kita pilih lagi analyze, kita pilih duplicate, voucher number. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita pergunakan statistik ini untuk melihat. Kita bisa menggunakan segala fitur yang ada di sini sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya, sesuai dengan penugasan, kita akan membuat atribut samplingnya. Nah, untuk membuat atribut sampling ini, langkah yang kita lakukan itu kita pilih ke kas ini dulu. Selanjutnya kita pilih data, lalu kita ekstrak. Nah, di sini kita pilih selected views. Di sini kita pilih amount kredit. Di sini kita kasih nama dengan otorisasi level 1. Ini kita pilih more di sini kan. Selanjutnya kita pilih select expression terlebih dahulu karena di sini kita akan atribut samplingnya sesuai dengan halaman buku 33, yaitu
Nah, kita akan mengecek pengeluarannya. Di sini yang kita pilih yang pertama ada amount kreditnya. Sebelum itu kita pilih ini dulu, between. Kita pilih conditionnya itu between value, min, and max. Nah, di value ini kita pilih amount kredit. Minimalnya ini untuk otorisasi 1 yaitu 20 juta. Dan maksimalnya itu 50 juta. Itu kita cek validated-nya dulu. Nah, expression is valid. Kita oke. Jika sudah begini, kita klik oke. Oke. Yes. Nah, di sini akan muncul amount credits dengan pengeluaran antara 20 juta dengan 50 jutanya. Itu di otorisasi level 1. Karena di buku itu ada 3, kita lanjut, kita pilih cash lagi. Kita lakukan sesuai dengan yang tadi, kita pilih data, extract, pilih selectify, kita pilih amount credit, expressionnya itu between amount credit ini, di value-nya ini kita isi amount credit, minimalnya yaitu 50 juta, 50, maksimalnya 100 juta. Itu kita validate. Oh, kurungnya. Nah, validate. Jika seperti ini, kita oke. Oh, ini belum kita isi. Kita isi dengan otorisasi level 2. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke kas. Kita lakukan hal yang sama karena kita melakukan pengecekannya ketiga. Di sini ada otorisasi level 3, otorisasi level 3. Ini kita pilih selected amount credit. Expressionnya yang awalnya tadi kan otorisasi level 1, 2 kita pilih between. Kalau ini tidak, karena ini hanya pengeluaran lebih dari 100 juta. Kita pilihlah amount credit besar dari 100 juta. Kita validate. Jika sudah validate, oke. Nah, akan muncul ini amount kredit yang pengeluarannya lebih dari 100 juta ini. Nah, itu caranya, tetapi juga kita bisa lakukan dengan cara yang berikut ini. Pertama, kita pilih kas. Kita pilih fitur edit view filter ini. Bentar, filter expression, kita pilihlah between value min max tadi kan. Terus value-nya kita pilih amount credit. Minimalnya tadi yang pertama itu 20 juta. Maksimalnya itu 50 juta.
Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, kita ulang. Ini. Nah, kita akan memasukkan, selanjutnya kita akan memasukkan ini. Pertama yang kita lakukan ada edit table. Kita pilih add a new expression ini. Kita pilihlah tadi itu amount credit. Ini kita isi dengan non. Lalu kita pilih insert a condition-nya. Kita pilihlah condition-nya di sini tadi sesuai dengan ini ya, between value ini kita pilih amount credit, minimalnya tadi 20 juta, maksimalnya 50 juta, itu yang otorisasi level satunya kan, 50 juta. Kita validate, jika sudah kita klik OK. Nah, value-nya kita isi level 1. Oke. Oh, harus sesuai dengan ini. Kita pilih account credit. Ulang, ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Kita pilih amount credit. Nah, ini di sini karena kita tadi menginginkan voucher number. Oke. Atau ini sesuai dengan yang di kita pilih between value amount credit minimal 20 juta, 20 tuh warga, maksimal 50. Ini amount credit. Validate. Validate. Expression invalid. Ulang lagi. Di sini
kontrol teman-teman, lupa status ini noun, kita pilih condition ini between non kredit minimal 20 juta, maksimal 50 juta. Validate, jika valid kita klik OK, pilihlah value, kita pilih value ini kita isi seharusnya ini level 1. Oh iya, pakai ini seharusnya ada di sini. Level 1 kita klik. Oke, nah seperti itu seharusnya teman-teman. Nah, cara mudahnya yaitu kita duplicate, tetapi kita edit. Ini 50 juta. Ini 100 juta. Ini level 2. Oke, kita duplicate lagi. Ini karena conditionnya berbeda, kita ulang. Ini amount kredit besar dari 100 juta. Validate. Oke. Nah. Lupa. Ini level 3. Oke, seperti itu. Ini jangan lupa selanjutnya kita pilih centang. Nah, ini sudah otomatis tersimpan. Kita lanjut ke case ini, kita akan menambah tabelnya sesuai dengan kita bentuk tadi. Misalnya di sini, kita pilih add columns, kita pilihlah tadi status kontrol kan, yang telah kita masukkan, kita klik ini sampai ada status kontrol di sini. Oke. Nah, di sini akan otomatis muncul level-levelnya, ada dari level 1, level 2, level 3, seperti itu. Itu yang ada di penugasan ke-4. Di penugasan ke-5, yaitu kita melakukan pengujian substantif kas dan rekonsiliasi bank dan cash count. Seperti langkah yang tadi itu, kita pilih import, kita pilih Excel, kita pilih datanya, yaitu karena kita akan cash kan, kita pilih cash. Ini cash sudah. Next. Cash sudah ya teman-teman, berarti langkah selanjutnya itu sesuai dengan ini, kita pilih terlebih dahulu atlas tadi. Nah, kita pilih B100 atau worksheet. Nah, ini akan kita isikan teman-teman. Selanjutnya kita pilih yang ini, procedure mapping and late schedule. Kita klik. Nah, ini sebelumnya karena sudah pernah saya isi, akan tertera kesimpulan seperti ini, tapi ini otomatis jika kita sudah mengisi ini. Pertama, terlebih dahulu kita klik bank procedure ini.
Nah, di sini karena kita melakukan pengujian kas terlebih dulu, kita kliklah ini kas kan, terus kita pilih di nomor 16-nya. Awalnya ini tidak seperti ini kata-katanya teman-teman. Jadi kita isi seperti ini, melakukan perhitungan fisik kas kecil. Ini kita ketik manual. Kita kembali lagi back to mapping let's schedule. Kita kliklah satu ini. Nah, di sini kita isi ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, seperti biasa, ini untuk tanggal dan orang yang melakukan audit serta yang mereviewnya kita isikan. Nah, ini akan secara otomatis. Ini kita pilih moderate. Lalu ini kita isi 1,65 sesuai dengan range-nya atau confidence factor. Jika sudah kita klik ini akan otomatis muncul. Di sini kita pilih cash and cash equivalent karena di sini kita akan melakukan pengujian substantif cash and cash equivalent. Nah, ini akan otomatis muncul. Sebelumnya kita pilih prosedur ini. Nah, kita pilih akun. Kita pilih kas dan setara kas. Ini akan muncul dan kita klik ini, dilakukan sampai ke bawah seperti itu. Kembali lagi. Nah, ini akan muncul otomatis. Selanjutnya kita isi ini. Terdapat CJPJ-nya, kita pilih yes. Lalu akan muncul ini, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi, ini karena sebelumnya sudah pernah saya isi. Jadi, ini ada yang isi manual, ada yang tidak, seperti itu. Nah, ini kita isi seperti ini, teman-teman. Sesuai dengan rekonsiliasi bank. Ini kita sebelumnya sudah mencari rekonsiliasi saldo yang benar atas penerimaan dan pengeluaran kas si Realsa ini. Yang mana itu untuk rekonsiliasi banknya sudah ada di buku praktikum nomor halaman 38. Itu kita isi secara manual, kita pilih choose, yaitu ada miscellaneous expense, ada kreditnya kas BNI. Bisa kita isi sesuai dengan sesuai dengan saldo akun yang benar. Nah, ini sesuai dengan saldo akun yang benar. Untuk angkanya kita isi otomatis seperti itu. Kita isi secara manual. Ini 88.000, 80.000. Untuk cash and bank BI, miscellaneous income ini juga 20.000, 20.000. Cash and bank BNI 400.000. Count receivable-nya ini, keterangannya ini. Pada di sini tuh terdapat biaya bank dan kesalahan catat. Di nomor 2 ini itu pendapatan jasa giro. Selanjutnya ada piutang dipungut bank, ada koreksi akun piutang. Ini itu yang ini akan muncul otomatis. Nah, jika ini kita sudah komplit, akan tertulis komplit. Jika tidak, kita harus mengecek lagi.
seperti itu. Kita lanjut ke tadi. Ini sudah kita isi. Nah, jika sudah selesai, ini akan otomatis terisi seperti ini. Akte tersebut telah disajikan secara wajar. Seperti itu. Lanjut ke penugasan yang terakhir, kita kembali lagi ke Arbutus. Di cara yang sama kita lakukan karena di sini kita akan mengukur analisis umur piutangnya. Kita impor, kita pilih Excel. Di sini ada 2 file yang harus kita inikan, tapi yang pertama kita pilih dulu AR-nya, account receivable-nya. Ini oke, next. Kita pilih save, finish. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Di sini kita harus sesuai dengan penugasannya. Langkah yang kita lakukan itu kita harus menentukan parameternya terlebih dahulu. Parameter yang akan diaplikasikan dalam pengujian piutang ini ada 2. Itu yang pertama ada cek customer yang nilai transaksinya melebihi kredit limitnya, dan juga cek customer yang bersaldo negatif. Untuk nilai transaksi yang melebihi kredit limitnya, pertama kita impor data dulu. Kita pilih Excel. Kita pilih credit limit, kita open. Kita klik next. Kita pilih di sini credit limits. Klik save. Terus finish. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat aplikasi kredit limitnya ini, kita pilih dulu di account receivable-nya, lalu kita lakukan langkah yang seperti tadi, edit table. Kita pilih add a new expression. Nah, sebelumnya itu kita kembalikan lagi dulu ke audit receivable. Kita pilih data. Ini kita verify. All files, oke. Nah, sini akan muncul lagi di common log-nya. Kita kembali lagi ke account receivable-nya. Kita klik data. Kita klik join. Ini kita pilih all primary records. Pilih none di sini. Kita pilih piutang per customer. Piutang per customer. Pilih customer no. Klik OK. Sebenarnya kita pilih choose ini dulu.
Kita ulang lagi. Pertama ada account receivable. Kita pilih data. Kita pilih join. Sini kita pilih tipenya all primary. Ini kita choose amount, customer number. Oke. Pilih ini tidak bisa, kita klik ulang lagi account receivable, kita pilih aging, kita pilih all files, pilih OK. Nah, di sini akan muncul analisis umur piutang. Nah, sebelum itu kita masuk ke account receivable lagi. Di sini yang belum kita kerjakan yaitu parameter yang bisa diaplikasikan dalam pengujian piutang. Itu ada dua tadi, ada cek customer yang nilai transaksinya melebihi kredit limit, juga cek customer yang bersaldo negatif. Selanjutnya kita kembali lagi ke Atlas. Nah, di sini kita akan melihat jurnal penyesuaian dan masukkan ke Atlas. Tadi di Arbutus kita lihat sebentar ini. Nah, ini merupakan review kredit limitnya. Sebelumnya ada piutang per usaha. Di review kredit limit ini ada dua yang melampaui, yang ini, dan terakhir yang ini. Selanjutnya di piutang per customer-nya bisa kita lihat seperti ini. Kita sort, kita pilih tadi piutang minus, kita klik, kita OK. Nah, inilah muncul piutang minusnya. Nah, piutang minusnya ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya yang ada di dalam Atlas. Untuk jumlah piutang minusnya ini yaitu senilai 2361.100. Kita masuk lagi ke Atlas. Kita pilih B100. Kita pilih prosedur mapping let schedule. Nah, kita pilih nomor 2 ini karena kita account receivable kan.
Nah, akan muncul seperti ini. Ini sama dengan yang pengujian kas, setara kas tadi caranya. Ini pilih ya, kita lihat chat page-nya, CJPJ-nya. Ini kita tambahkan setelah kita ukur tadi kan yang customer yang bersaldo negatif. Nah, untuk itu kita masukkan ke dalam ini sebagai koreksi jurnal penyesuaiannya. Di sini dengan akun yaitu ada account receivable dan account payable. Di sini koreksi akun piutang negatif senilai 2346.100, yaitu 2346.100. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan atlas dan juga Arbutus, yaitu mulai dari penugasan 1 sampai penugasan 6. Kita sudah mengisi tadi, kita lihat di audit cycle-nya. Mohon maaf, tidak, maksud saya kita klik lagi di sini. Ini sudah kita isi tadi mulai dari A1-110, yaitu pre-engagement-nya, ada risk assessment dan risk response-nya. Begitu pula di Arbutusnya, kita sudah menghitung atau melakukan pengujian mulai dari materialitas, setting persiapan data, pengeluaran kas, dan juga pengujian substantif kas, itu rekonsiliasi bank dan kas account, dan juga piutang. Itu yang terakhir tadi, analisis umur piutangnya yang dapat kita peroleh. Ini analisis piutangnya yang dapat kita peroleh. Seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.